Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam pertemuan kali ini, insya Allah kita akan melakukan uji benih yang sangat sederhana yang pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa benih yang kita akan gunakan itu belum tentu bagus, artinya daya tumbuhnya dan keberdasannya. Jadi perlu adanya uji benih. Kemudian fungsi yang lain kita lakukan uji benih ini adalah untuk mulai melakukan dari awal penanggulangan hama penyakit, karena di dalam benih ini atau di permukaan benih ini ada penyakit yang mungkin tersimpan atau nempel. Maka dari itu akan kita lakukan pencucian dengan larutan garam, jadi sekaligus untuk memilah mana yang bernas, mana yang hampa. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah pertama-tama air kita siapkan dalam wadah yang seperti ini. Lalu secukupnya, artinya seperti seukuran segini. Lalu kemudian kita masukkan garam. Garam, jangan semuanya. Garam dianggap cukup itu nanti kita punya indikator. Jadi garam cukup itu indikatornya adalah kita gunakan telur ayam mentah. Bahwa garam ini dianggap cukup, nanti telur ayam mentah ini ngambang atau tenggelam. Kalau seandainya masih tenggelam, artinya garam belum dianggap cukup. Akan kita coba dengan sejumlah garam yang tadi kita masukkan. Nah, berarti ini garam masih belum cukup. Maka tambahkan lagi garam secukupnya. Oke, kita coba lagi. Belum larut Pak. Nah, ini posisi telur ini sebenarnya sudah di tengah-tengah tuh. Sudah tidak lagi di dasar. Tuh, jadi ngambang. Cuman memang tidak sampai ngambang ke permukaan, artinya ini garam udah dianggap cukup. Tinggal. Ini telur. Dari sini kelihatan nggak? Diam kan, tangannya keluar tuh. Tuh, jadi masih bergerak-gerak, tapi ini intinya ini udah mulai mengambang. Jadi ini garam udah dianggap cukup. Nah, makanya kita lakukan sekarang pengujian benih yang sederhana dengan larutan ini. Nah, sekarang kita mulai masukkan benih yang akan kita uji. Jadi ingat, fungsi pertama dari uji benih ini memang sekalian tadi memisahkan antara yang hampa dengan yang bernas. Fungsi yang kedua adalah mencuci hama penyakit yang ada di permukaan bulir padi. Nah, kita cuci di sini. Kalau bisa nanti coba jadi itu yang di ember, kasih air juga nanti. Ini yang ngambang di sini itu akan kita coba lagi di sana, apa memang masih ada juga yang tenggelam dengan air biasa maksudnya. Kayak ini Pak. Kurang. Supaya ada yang ini. Nah, kita cuci hama ini namanya. Tapi kudu nanti malu gitu. Uyahan Pak. Uyahan Pak. Wanita ya biasa nganggo lebu. Nah, ya bandar lebu Mas. Sama kayak dia lebu. Nah, Lebu kebul. Oke, sekarang belum. di Bandung. Belum ngambang Mas. Nah, ini ya yang dari yang tadi kita masukkan itu, benih itu mungkin hampir setengahnya yang terapung.
Nah ini yang terapung ini kita pisahkan ke ember yang ada di Apa nak? sana. Nah, ini ambil aja bahwa dengan larutan air biasa itu yang terapung di sini itu biasanya di sana suka ada yang tenggelam. Nah nanti kalau kita akan gunakan itu yang benih dari sini yang tenggelam ini. Yang bagus ya Pak. Nah ini artinya yang bernas yang memang sedikit banyak kita sudah mulai melakukan meminimalisir benih yang kurang bagus. Jadi akan kita gunakan benih yang lebih baik yaitu yang tenggelam tadi. Kalau ada mas saringan ya. Ada saringan. Saring. Nah kira-kira seperti ini. Jadi nanti ini benih yang sudah tenggelam ini akan kita pisahkan. Itu akan kita bilas kembali supaya posisi garam tidak nempel. Artinya supaya bisa nanti daya kecambahnya tinggi. Kalau ini sudah kita buang, anggap kita sudah buang. Nah nanti selanjutnya setelah kita bilas itu akan kita lakukan perlakuan seperti halnya mempersiapkan benih. Nanti benih itu harus kita rendam selama 24 jam biasanya. Nah itu akan kita beri perlakuan lagi dengan larutan PGPR. Jadi perendaman itu akan kita berikan juga larutan PGPR yang sudah kita buat sebelumnya. Nah artinya di sini benih yang sudah terpilih sudah kita bilas, sudah kita rendam, sudah kita berikan perlakuan. Nanti kita angkat, ditiriskan seperti halnya kita membuat pembenihan, melakukan perendaman seperti biasa. Nanti setelah berkecambah kita taburkan di lahan yang sudah kita persiapkan karena ini sistemnya sistem culik. Artinya kita sudah menyiapkan lahan persemaian itu di darat, tidak di sawah karena kita dalam rangka upaya untuk melakukan pengaturan jadwal tanam. Kalau kita menjelang musim kemarau ini nanti telat dalam hal pertanamannya. Makanya kita melakukan persemaian di darat. Mungkin itu yang hari ini kita praktekkan dalam rangka uji benih yang sederhana. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan ya baik kan.